Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Lela Fauzia dari PGMIC 2019. Jadi, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang pengaruh budaya dan agama barat di Indonesia. Selamat menyaksikan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, atau dapat diartikan juga sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut sebagai culture, yang berasal dari bahasa Latin colere. Colere berarti mengolah atau mengerjakan, namun bisa juga diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai kultur. Budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, serta karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Herskovits memandang kebudayaan sebagai salah satu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, kemudian disebut sebagai superorganik. Sedangkan menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi, merupakan segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Berdasarkan definisi tadi, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan kebudayaan ini sifatnya abstrak. Pada awalnya, pintu masuk kebudayaan asing di Indonesia adalah melalui kegiatan penjajahan para orang asing di Indonesia. Tidak hanya mengambil hasil rempah-rempah dan menjajah, namun mereka juga menanamkan kebudayaan mereka untuk mencampuri kebudayaan Indonesia. Berbeda dengan masa penjajahan, pada zaman sekarang pintu masuknya kebudayaan asing melalui kemajuan teknologi dan informasi. Syedin Sardar menyebut masa kini sebagai terjadinya revolusi informasi, seperti diulas dalam bukunya Tantangan Dunia Islam Abad 21. Perkembangan pesat era globalisasi saat ini semakin menekan proses akulturasi budaya, terutama pengaruh budaya barat. Dengan kemajuan teknologi modern mempercepat akses pengetahuan tentang budaya lain. Dalam revolusi informasi ini, intervensi informasi sulit dibendung, karena arusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap saat info masuk sudah dapat memasuki setiap kantor, rumah tangga, sekalipun hanya melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, misalnya surat kabar, televisi, handphone, radio, dan lain-lain. Kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia sebenarnya memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Untuk dampak positif sendiri, misalnya kreativitas, inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hidup disiplin, dan profesionalitas, serta masih banyak lagi dampak positif yang lain. Selain dampak positif, kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia juga memiliki dampak negatif, khususnya di kalangan remaja. Sudah sampai tahap yang sangat memprihatinkan karena adanya kecenderungan para remaja yang sudah melupakan kebudayaan bangsanya sendiri. Budaya ikut-ikutan atau latah terhadap cara berpakaian misalnya. Para remaja tidak ingin dikatakan kuno, kampungan kalau tidak mengikuti cara berpakaian ala barat yang dinilai modern, tren, dan mengikuti perkembangan zaman. Meskipun memperlihatkan auratnya yang dilarang oleh agama serta bertentangan dengan adat istiadat masyarakat secara turun-temurun. Selain itu, mode pergaulan bebas dan cara berhura-hura di kalangan remaja yang terlihat dari segi perilaku yang menyimpang baik secara agama maupun sosial juga menjadi masalah bagi kebudayaan di Indonesia. Dalam mengatasi pengaruh
negatif dari budaya barat, diperlukan beberapa elemen penting. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah hendaknya dapat mengambil kebijakan strategis melalui penataan ulang sistem pendidikan, terutama mengenai penataan kurikulum. Umumnya, di setiap sekolah menerapkan sistem pengajaran pengetahuan mengenai ilmu keagamaan hanya dalam 2 jam dalam seminggu. Tentu saja ini sangat kurang memadai untuk mengharapkan sebuah perubahan perilaku siswa, sehingga memerlukan penambahan jam pelajaran atau kreativitas guru bidang studi dalam bentuk kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah seperti kegiatan pengajian dan lain-lain. Berikutnya adalah peranan para ulama dan budayawan melalui program kerja organisasi keagamaan dan sanggar-sanggar budaya. Hal ini dapat menangkal masuknya budaya asing dalam masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Keterlibatan para tokoh agama dan budaya melalui program kerja organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain dapat diarahkan pada pembinaan remaja agar memiliki ketahanan budaya yang berbasis religi atau agama. Itu juga peranan para budayawan dan seniman melalui organisasi atau sanggar seni dapat merancang program kerja yang diminati oleh kalangan remaja, sehingga mereka tidak tertarik dengan budaya hura-hura yang datang dari budaya asing. Dan yang terakhir adalah peranan orang tua. Orang tua harus bisa mengambil porsi yang lebih banyak di antara porsi yang lainnya. Peran orang tua sangat-sangat dibutuhkan selain mengawasi anak-anak dan dengan siapa dia bergaul, tetapi sesekali orang tua harus turun langsung mengawasi anak-anaknya agar jangan sampai anak-anaknya bisa salah gaul. Pada masyarakat modern, seorang remaja sangat bergantung pada cara orang tua atau keluarga mendidiknya. Melalui interaksi dalam keluarga, remaja akan mempelajari pola perilaku, sikap, keyakinan, dan cita-cita serta nilai dalam keluarga dan masyarakat.